triliun, yang dimana sebagian besar kekayaannya berbentuk surat berharga senilai. Kita lihat daripada latar belakang mereka, kebanyakan mereka mempunyai perusahaan yang besar yang cukup penting di Indonesia. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel HM Studio. Piye kabare semua rakan-rakan subscriber HM Studio. Moga semuanya sihat-sihat aja, dimurahkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusan anda semua guys. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada anda yang sudah hadir menonton di channel ini. Terima kasih banyak. Dan kepada anda yang baru aja singgah, ayo dong bantu channel ini dengan subscribe HM Studio. Guys, kita lihat di Indonesia ramai orang-orang Indonesia yang memiliki kekayaan yang boleh dikatakan luar biasa. Dan kekayaan mereka ini bukanlah kekayaan yang biasa-biasa, tetapi ada di antara mereka yang memiliki kekayaan yang boleh dikatakan super fantastik guys. Dan hal ini membuatkan kita sangat penasaran untuk kita ketahui siapakah di antara mereka yang mempunyai pejabat yang paling kaya di Indonesia dan berapakah kekayaan mereka itu. Dan guys, video kali ini daripada channel Republika Mahasiswa. Jangan lupa untuk ada subscribe, like, komen, share dengan judulnya 10 pejabat paling kaya di Indonesia. Mereka berkuasa, kaya dan dekat dengan presiden. Nah, itu judulnya guys. Dan seperti biasa, di penghujung video ini nanti saya akan memberikan sedikit komentar. Apapun, tanpa basa-basi, mari kita simak videonya bagaimana guys. Halo guys, ketemu lagi di channel Republika Mahasiswa. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang 10 pejabat terkaya di Indonesia. Kalian mungkin penasaran nggak sih pejabat paling kaya di Indonesia tuh kira-kira siapa ya? Dan atau mungkin kalian belum tahu pejabat itu apa? Pejabat itu loh mereka yang bisa dikatakan orang penting, dekat dengan penguasa, memiliki kekayaan yang fantastik dan biasanya menduduki pejabat-pejabat strategis di Indonesia. Siapakah mereka? Mari kita lihat. Dan biasanya menduduki jabatan-jabatan strategis. Oke, langsung aja kita bahas 10 pejabat paling kaya di Indonesia. Data ini diambil dari laporan LHKPN ya. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkan oleh masing-masing pejabat setiap tahunnya. Jadi kalau kalian pejabat wajib tuh lapor ke LHKPN ini. Walaupun sih masih banyak ya oknum pejabat yang bandel-bandel gitu. Hehehe. So langsung aja kita bahas. Let's go. Oke, nomor 10 guys. Kita mulai dari nomor 10. Ada Bapak Erlangga Hartarto. Beliau menduduki jabatan Menko Perekonomian, sekaligus juga Ketua Umum Partai Golkar yang warna kuning itu loh. Nah, berdasarkan laporan LHKPN, Erlangga Hartarto itu memiliki kekayaan sebanyak 454 miliar, di mana rata-rata kebanyakan kekayaannya berbentuk kas yang senilai 335 miliar, dan ia pun memiliki utang sebesar 70 miliar. Erlangga Hartarto juga memiliki perusahaan yang bergerak di bidang agraria. Sekejap guys. Di sini saya nak bagi tahu cara mereka berhutang bukan seperti kita ya. Kita berhutang untuk keperluan seperti kita membeli mobil, rumah dan sebagainya. Tetapi orang-orang kaya ni mereka berhutang dengan cara investment. Mereka melabur untuk membina sektor-sektor kilang dan sebagainya, bagi merancakkan lagi ekonomi guys. Itu cara mereka. Atau pupuk dengan nama perusahaan PT Graha Curah Niaga. Oke, peringkat nomor 9 ada Bapak Wiranto. Salah satu pejabat yang menduduki posisi sebagai Ketua One Team Press atau dikenal sebagai Dewan Pertimbangan Presiden, yang bertugas berdasarkan UU nomor 19 tahun 2006, yaitu memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Beliau ini dulunya juga dikenal sebagai mantan perwira tinggi militer loh guys, TNI juga, dan pendiri dari Partai Hanura. Walaupun saat ini beliau sudah tidak di partai itu lagi. Nah, berdasarkan laporan LHKPN, Pak Wiranto memiliki kekayaan sebanyak 460 miliar, yang sebagian besar hartanya berbentuk tanah dan bangunan senilai 215 miliar. Kaya.
Peringkat Nombor nomor 8 ada Rahmat Gobel, pejabat yang menjabat sebagai wakil ketua DPR. Soalnya kalau ketua DPR kan Ibu Puan ya. Hehehe. Dan ternyata wakilnya ini lebih kaya nih berdasarkan laporan LHKPN, yaitu memiliki kekayaan sebanyak 563 miliar rupiah dengan porsi terbanyak kekayaannya berbentuk surat berharga senilai 225 miliar. Beliau pun bisa dikatakan juga seorang pengusaha, makanya punya utang juga sebesar 131 miliar. Makin untuk besar perusahaan utangnya, itu guys. bergerak di bidang elektronik. Kalau kalian tahu Tapi bukanlah perusahaan utang seperti PT kita ya. Panasonic, nah beliaulah salah satu pemiliknya. Nomor 3. Peringkat nomor 3, Oh, Bapak ini. Nadiem, Bapak Nadiem. Menteri Pendidikan, Popular. Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kalau ini sih kalian udah pasti kenal ya, karena kan terkenal banget. Seorang menteri yang dulunya juga merupakan pendiri dari Gojek Indonesia. Nah, berdasarkan laporan Ya. LHKPN nih ya, kekayaan Bapak Nadiem Makarim ini diperkirakan sebanyak 4,8 4,8 triliun. triliun. Dan sebagian besar Wow. hartanya berbentuk surat berharga yang nilainya bahkan lebih tinggi, 5,6 triliun yang berfluktuasi. Dengan utang yang cukup banyak juga sebesar 3,4 miliar rupiah. Pendiri Gojek. Peringkat nomor 2 ada Bapak Dato Sri Datuk Sri Tahir, Tahir. merupakan Datuk Sri pengusaha juga, sukses yang udah terkenal banget dan juga menduduki jabatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Kenapa beliau terkenal? Karena Pak Tahir ini merupakan pemilik dari konglomerasi grup Mayapada yang menurut Forbes ya, kekayaan dirinya beserta keluarganya paling bila kaya di digabungkan Indonesia. mencapai 87 triliun dan masuk dalam jajaran orang ujung paling keturunan kaya makan di tak habis, Indonesia. guys. Nah, tapi berdasarkan LHKPN ya, kekayaan beliau tuh hanya 9,2 Masya triliun Allah. aja. Ya, sebagian besar hartanya berbentuk surat berharga senilai 17,2 triliun dan memiliki kendaraan yang ditaksir bernilai 13,1 triliun. Dan pastinya juga memiliki hutang dengan latar belakangnya seorang pengusaha yaitu sebanyak 16,8 triliun rupiah. Pasti kalian bertanya-tanya, 13,1 triliun itu kendaraan macam apa? Kalau orang super kaya itu ya pastilah punya jet pribadi, punya beberapa kendaraan bermerek yang nilainya sudah terhitung dengan harga pasaran. Yang semuanya itu juga harus tercatat di laporan LHKPN setiap tahunnya. Nomor 1. Nah, peringkat nomor 1, pejabat paling kaya berdasarkan laporan LHKPN ternyata jatuh kepada Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Masih muda ya. Pemilik perusahaan investasi kaya raya PT Saratoga Investama Sedaya yang memiliki banyak perusahaan di bawahnya ya. Banyak. Ada logam, infrastruktur, energi, otomotif, gas industri, kesihatan, logistik, farmasi, energi terbarukan, periklanan digital, agroindustri. Mereka banyak. Masih muda guys umurnya. Kalau lihat yaitu sebagai berikut. Mulai dari perusahaan logam mulia, infrastruktur, mereka ni kebanyakannya energi, semuanya industri, daripada bidang logistik, perusahaan, farmasi, energi terbarukan, periklanan digital, agroindustri. Wah, banyak banget nih pokoknya. Berdasarkan laporan LHKPN, kekayaan Sandiaga Uno itu ditaksir sebanyak 10,9 triliun rupiah. Yang dimana kekayaan terbesarnya berasal dari surat berharga senilai 9,9 triliun dan juga memiliki hutang sebesar 614 miliar. 640 mintalah banyak sangat. Jadi itulah 10 pejabat paling kaya di Indonesia. Buat kamu yang penasaran beberapa pejabat lainnya, nih kalian bisa lihat nih. Contohnya kayak Pak Jokowi, Presiden, Bapak Maruf Amin, 82,3 miliar sampai Ibu Puan. Wakil Presiden. Lihat sendiri kan, rata-rata latar belakang mereka kebanyakan ya Kebanyakan pengusaha pengusaha. juga. Bukan kaum pekerja biasa kayak kita-kita ini. Hehehe. Yang paling jabatan yang bisa kita raih sebatas ketua RT di wilayah lingkungan sekitar ya. Dan kalian tahu sendiri, kebanyakan pengusaha rata-rata punya hutang. Tapi bukan hutang yang konsumtif, melainkan hutang yang seperti yang saya kata produktif. tadi ya. Beda tuh sama kalian yang suka hutang seperti pinjol-pinjol itu, digunakannya untuk lifestyle kita terus. hutang untuk keperluan. Bercanda ya guys. Tapi ya, mereka bercanda. hutang untuk produktif, untuk pelaburan. Okey guys, itulah dia guys 10 pejabat paling kaya di Indonesia. Mereka berkuasa,
kaya dan dekat dengan presiden. Dan ini juga menurut laporan hasil kekayaan dan penyelenggaraan negara, iaitu LHKPN. Ternyata guys, 10 pejabat paling kaya di Indonesia ini yang memiliki kekayaan yang sungguh fantastik, sungguh luar biasa guys, didominasi oleh para menteri guys. Kalau kita lihat daripada latar belakang mereka, kebanyakan mereka mempunyai perusahaan yang besar, yang cukup penting di Indonesia. Ada yang memang kaya dari sejak turun temurun guys, daripada leluhur mereka sudah pun kaya. Dan kalau kita lihat contohnya seperti Bapak Nadiem, pendiri Gojek di Indonesia, satu perusahaan yang saya rasa cukup penting yang sentiasa digunakan di Indonesia, iaitu penggunaan Gojek. Dan daripada info ini tadi kita dapat lihat guys, semakin besar kekayaan, semakin banyak jugalah hutangnya guys. Tapi hutang mereka bukanlah seperti kita, kerana kita berhutang untuk keperluan, tapi mereka ni berhutang untuk investment jangka masa panjang, seperti pelaburan untuk sektor perkilangan, pertanian dan sebagainya, bagi merancangkan lagi ekonomi dan membina banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Indonesia. Dan daripada rata-rata yang saya lihat daripada 10 orang ini tadi guys, kebanyakannya mereka ini, sifat mereka ni cukup humble guys. Orang kata rendah hati, tidak sombong dengan kekayaan mereka. Jadi ini satu contoh sikap yang baik yang boleh ditiru, yang kita boleh jadikan sumber inspirasi daripada mereka ini semua guys. Walaupun kaya guys, tetapi tetap rendah hati guys. Itulah dia guys, 10 sosok orang yang terkaya di Indonesia, yang rata-ratanya semuanya mendampingi Bapak Presiden Jokowi, memang rapat dengan Bapak Presiden, dan juga mereka menduduki jabatan-jabatan yang penting, yang strategis di Indonesia. Wow guys, melihat kekayaan mereka, bukan biasa-biasa guys. Ini luar biasa punya kekayaan, sampai triliun-triliun guys. Ini merinding saya guys. So guys, itulah dia guys video yang telah kita reactionkan sama-sama. Bagaimana pula menurut anda? Jika anda punya pandangan, nanti anda boleh turunkan di ruangan komentar di bawah. Dan jika anda suka dengan reaction ini, jangan lupa untuk anda subscribe, like, komen dan share guys. Okay guys, saya rasa itu saja. Moga bertemu lagi di lain waktu. Apa-apa pun kita ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye. Assalamualaikum.